Sampai saat ini, belum ditemukan data pasti kapan Hindu-Buddha masuk ke daerah Banten, namun, diduga sebelum abad ke-5 pengaruh itu sudah ada di daerah Banten. Dugaan ini berdasarkan atas sebuah prasasti yang ditemukan pada tahun 1947 oleh Tubagus Lucian, namun baru pada tahun 1954 mulai dipublikasikan hasil penelitiannya oleh Cas Paris dan Bucari di aliran Sungai Cidangrian, Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Karena ditemukan di daerah Munjul, maka prasasti ini dinamakan Prasasti Munjul. Prasasti Munjul beraksara yang digunakan huruf Palawa berbahasa Sanskerta. Pahat pada sebuah batu andesit yang berukuran panjang 3,2 meter dan lebar 2,25 meter. Prasasti ditulis dengan teknik tatar dengan kedalaman gores kurang dari 0,5 cm, sehingga antara permukaan batu asli dengan tulisannya hampir sama. J.J.B. Kasparis bersama Bucari berhasil membaca prasasti Munjul pada tahun 1950, kemudian pada tahun 1954 Dinas Purbakala RI melakukan transkripsi prasasti Munjul berbunyi sebagai berikut. Vikranto Yamvani Pateh Prabu Satya Parakara Mahnarendra Dvajabu Tena Srimatah Purna Varmana. Yang artinya, inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia, yang mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja-raja. Dari hasil pembacaan prasasti tersebut, dapat diketahui bahwa daerah Banten pernah termasuk dalam wilayah kekuasaan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara yang berlatar belakang agama Wisnu. Wilayah Kerajaan Tarumanegara mencakup seluruh dataran rendah dari muara Sungai Citarum sampai ke Selat Sunda. Sekitar abad ke-7 Kerajaan Tarumanegara berakhir, dan sesudah itu tidak ada lagi bukti atau berita yang menyatakan kerajaan tersebut masih ada di Nusantara. Dari prasasti ini, dapat diketahui bahwa daerah Banten pernah termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara dengan rajanya yang bernama Purnawarman. Selain prasasti Cidanghiang, Kerajaan Tarumanegara juga membuat 66 prasasti lainnya, diantaranya prasasti Ciarutean dan Muara Cianten di Kabupaten Bogor. Diperkirakan masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara berakhir pada abad ke-7 Masehi. Prasasti Cidanghiang berstatus sebagai cagar budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang nomor 432/Kap. 62/Ruk/, tahun 2016 dan menjadi cagar budaya peringkat nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 204/M/ tahun 2016. Permasalahan utama dari prasasti ini adalah letaknya ada di dasar aliran sungai sehingga pada saat tertentu, khususnya musim penghujan, dapat terkena luapan air sungai.
Kondisi ini dialami juga oleh Prasasti Muara Ciantan yang terletak di dasar muara Sungai Ciarituen dan Sungai Cianten, Kabupaten Bogor. Luapan air sungai dapat mengakibatkan prasasti rusak atau hurufnya menjadi aus pada kasus Prasasti Cidanghyang. Beberapa upaya telah dilakukan diantaranya seperti pembuatan sodetan pada tahun 1997 untuk pengalihan arus air dan beronjong untuk mengatur debit air, membuat cungkup, dan dinding penahan air di sekeliling objeknya. Prasasti merupakan bukti otentik yang bernilai tinggi, oleh karena itu, pasca ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional perlu upaya pengembangan lebih lanjut, agar dapat dimanfaatkan selaras dengan pelestariannya. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten, dan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 95 dan 96. Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten sebagai UPT Dirjen Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengawali upaya pengembangan dengan melakukan kegiatan Forum Group Discussion SJD pada bulan Maret tahun 2019 yang diikuti oleh seluruh instansi berwenang dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten, dan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Beberapa kesepakatan hasil SJD diantaranya ialah Prasasti Cidanghyang tidak akan direlokasi dan perlu dilakukan sebuah kajian pengembangan yang komprehensif sebagai acuan pengembangan situs untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tanggal 21 hingga 27 Juli tahun 2020, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten menindaklanjuti hasil kesepakatan SJD dengan membentuk sebuah tim kajian pengembangan situs Prasasti Cidanghyang dengan melibatkan Musab Abdul Aisyahid dari Universitas Indonesia sebagai narasumbernya.